Banjarmasin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara muara Sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Kampung Banjarmasin terbentuk oleh 5 aliran sungai kecil, yaitu Sungai Sipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya, dan Sungai Pangeran yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Mengenai nama Banjarmasin berkaitan erat dengan Patih Masih yang memprakarsai pengangkatan Raden Samudra selaku putra mahkota yang terbuang dari kerajaan Hindu negara Daha yang pada masa itu turut mewarnai sejarah daerah ini. Istilah Banjarmasin itu sendiri berkaitan dengan kata Masih, gelar tokoh tersebut. Patih Masih adalah penguasa Bandar Olo Masih atau orang Melayu. Jadilah Banjar yang terdapat di Muara Cerucuk tersebut sebagai sebuah kampung Olo Masih, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Banjarmasin. Lidah orang Belanda lah yang kemudian merubah Banjarmasin menjadi Banjarmasing, akhirnya Banjarmasin hingga Banjarmasin. Pada era itu Patih Masih bersama dengan Patih Muhur, Patih Balit, Patih Kuin, dan Patih Balitung merajakan Raden Samudra di daerah Banjar. Hal ini mengundang pecahnya perang saudara. Pangeran Tumenggung sebagai penguasa di kerajaan negara Daha menyambut pengangkatan keponakannya tersebut dengan persiapan-persiapan untuk segera menyerang Banjar. Ketika terjadi pembicaraan untuk melawan negara Daha, yang diusulkan Patih Masih adalah meminta bantuan kepada Demak. Nah, kita tahu Demak pada waktu itu adalah sebagai pengganti dari kerajaan Majapahit, yang mana Majapahit kita tahu adalah negara superpower pada zaman itu. Nah, begitu juga dengan Demak sebagai penggantinya, Demak juga adalah negara superpower. Nah, kemudian berangkatlah utusan dari Raden Samudra ini, yang diantaranya adalah Patih Masih. Beliau menegosiasi Demak agar mau membantu Raden Samudra. Demak mau membantu Raden Samudra dengan persyaratan Raden Samudra beserta rakyatnya itu harus memeluk agama Islam. Pangeran Samudra dan pimpinan pasukan Demak sepakat pada 8 Zulhijjah 932 Hijriah atau 24 September 1526 antara jam 6 sampai dengan 10.30 pagi akan berlangsung pertempuran terakhir antara Raden Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pada hari yang dinantikan, masing-masing berdiri di muka perahu telangkasa mereka. Pengaruh hari baik ternyata menguntungkan Raden Samudra. Seperti diceritakan dalam Hikayat Banjar bahwa ketika kedua perahu telangkasa yang mereka tumpangi tersebut bertemu, Pangeran Samudra tidak mau melawan pamannya yang dianggapnya sebagai pengganti ayahnya yang sudah meninggal. Pangeran Tumenggung malah memeluk keponakannya tersebut dan kemudian menyerahkan kekuasaan dan segala peralatan kerajaan kepada Raden Samudra. Berdirinya Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 September 1526 atau 8 Zulhijjah 932 Hijriah. Tanggal ini menandai hari kemenangan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah, cikal bakal dinasti Raja-Raja Banjar atas pamannya Pangeran Tumenggung. Kemudian hari diserahkannya regalia kerajaan negara Daha dan dirajakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumenggung. Pada hari itu juga, Pangeran Samudra dan rakyat Banjarmasin diislamkan. Pangeran Samudra diislamkan oleh penghulu Khatib Dayan dari Demak. Selanjutnya, oleh seorang pedagang Arab di Banjarmasin, ia diberi nama Sultan Suryansyah. Dengan menangnya Raden Samudra atas pamannya, Raden Arya Tumenggung, ini membawa sebuah efek yang begitu signifikan, yaitu berpindahnya penduduk dari ibu kota negara Daha dan pusat ekonomi di Muara Bahan ke daerah Banjarmasin yang terletak di Kuin. Nah, perubahan itu memunculkan masyarakat yang homogen di Banjarmasin, dan itu juga memunculkan sebuah kota yang baru yang nantinya kita kenal dengan Banjarmasin, di mana pada waktu itu kota baru tersebut dibangun sangat-sangat
menyesuaikan dengan ciri-ciri kota Islam. Birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin pada fase awal sejak abad ke-16 ini belum secara langsung berfungsi dalam Islamisasi. Namun, upaya Tuan Penghulu, Hatip Dayan, dan Hatip Banun membangun berbagai masjid memberikan bukti kiprah kesultanan dan membangun komunitas muslim. Pada era pemerintahan Sultan Suryansah tahun 1526 sampai dengan 1550, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam ini membangun Masjid Sultan Suryansah atau Masjid Kuin. Masjid ini sekarang terletak di Kampung Kuin, Jalan Alalak Utara, RT 5, Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Posisinya sekitar 500 meter berdekatan dengan komplek makam Sultan Suryansyah dan keluarga. Dari segi fisiknya, bangunan masjid kental arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Arsitektur masjid ini dipengaruhi Masjid Demak, Jawa Tengah. Masjid ini syarat dengan simbol-simbol Islam dan nuansa Banjar. Simbol Islam bisa dilihat dari banyaknya ukiran kaligrafi Arab berupa ayat-ayat Al-Quran dan nama Allah. Pada beberapa bagian utama masjid, dominan dengan ukiran-ukiran khas Banjar seperti manggis, nanas, tali, dan bunga. Semuanya memiliki arti khusus tentang karakter orang Banjar. Nah, perkembangannya itu terlihat di antaranya muncul kelompok-kelompok sosial baru, yaitu para haji. Kita tahu pada abad-abad tersebut untuk naik haji itu begitu sangat-sangat sulit ya. Orang naik haji pada waktu itu kalau tidak karena alasan dagang, ya diplomatik. Peninggalan kejayaan Islam lainnya di kota Banjarmasin yang kini menjadi objek wisata religi di kota Banjarmasin adalah Kubah Habib Basiri yang dikenal sebagai Kampung Basiri atau Kampung Habib. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat ulama yang menjadi objek wisata ziarah di Banjarmasin. Kubah ini letaknya tidak begitu jauh dari jembatan Lingkar Selatan menuju kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kubah ini berada di Jalan Keramat, RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri adalah seorang ulama Banjar pada pertengahan abad ke-18. Dalam silsilahnya, antara Habib Basiri dengan salah satu wali Songo, Sunan Ampel atau Raden Rahmat masih ada hubungan kekeluargaan. Dalam perkembangannya terdapat upaya penyebaran Islam melalui saluran kesenian, dikembangkan oleh bubuhan tutus, bubuhan tuan guru, dan bubuhan jaba. Kesenian wayang kulit Banjar, wayang orang, wayang gong, badak muluk, mamanda, madihin, balamut, barudat, japen, dan lain-lain sebagian besar merupakan pengaruh dari Sumatera sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Kecuali wayang kulit Banjar yang memang berasal dari Jawa, khususnya dari Demak. Yang mana pada umumnya bernapaskan Islam. Di antaranya meninggalkan ragam hias yang bentuknya menyerupai manusia atau binatang. Pada sisi yang lain, keberadaan dari jaringan sungai itu juga mempengaruhi munculnya interaksi bubuhan-bubuhan tokoh-tokoh Islam yang ada di sekitar wilayah sungai, di antaranya Sungai Barito maupun Sungai Martapura. Kemudian juga pada saat itu bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa pengantar atau lingua franca yang menjadikan bahasa Melayu ini begitu mayoritas dipakai pada masyarakat Banjar. Melayu di sini adalah bahasa Melayu Banjar. Kemudian juga bahwa bahasa Melayu ini ditunjang oleh keberadaan dari huruf Arab, yang mana pada saat itu huruf Arab Melayu menjadi suatu paduan baca tulis, yang mana nantinya itu diabadikan oleh para guru untuk menulis kitab-kitab, sehingga banyak orang Banjar itu tidak mengenal huruf Latin akan tetapi sangat lancar dalam membaca huruf Arab Melayu.
Pada era ini, keberadaan Islam di kota Banjarmasin diwarnai pembangunan Masjid Jami Banjarmasin. Masjid ini dikenal juga sebagai Masjid Jami Sungai Jinga. Masjid berarsitektur Banjar dengan sentuhan Indis yang dibuat dengan bahan dasar kayu ulin ini dibangun pada tahun 1777. Walaupun termasuk di lingkungan Kelurahan Antasan Kecil Timur, masjid yang seluruh konstruksi bangunan didominasi kayu besi alias kayu ulin ini lebih identik dikenal Masjid Jami Sungai Jinga. Setelah masjid ini dipindahkan, sekarang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kota Banjarmasin pada tahun 1934. Pada akhir abad ke-18, birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin mulai menempatkan lembaga mahkamah syariah sebagai birokrasi peradilan yang justru berperan mengembangkan jaringan islamisasi ke berbagai pelosok Banjarmasin melalui peran mufti, qadi, khalifah, khatib, dan penghulu juga bila. Juga selain munculnya dicirikan munculnya masyarakat Islami, masyarakat Muslim, juga dicirikan oleh munculnya tokoh-tokoh besar, diantaranya adalah tokoh yang bernama Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin Al-Banjari, yang lahir pada tahun 1817. Beliau adalah buyut dari Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dari beberapa literatur menuliskan bahwa beliau adalah jaringan ulama Haramain dari Mekah, karena memang beliau pernah belajar kemudian menimba ilmu di Mekah. Dan selanjutnya pada tahun 1894 beliau pulang ke Banjarmasin, dan di Banjarmasin akhirnya diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi pejabat, yaitu menjabat mufti. Setelah masa kemerdekaan pada tahun 1960-an, dinamika keberadaan Islam di kota Banjarmasin juga ditandai kehadiran Masjid Sabil Al-Muhtadin. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam sangat menginginkan dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Masjid Sabil Al-Muhtadin tidak dapat terlepas dari prakarsa Brigjen Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat selain sebagai Panglima Kodam Lambu Mangkurat, itu juga menjabat sebagai anggota Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Nah, pada saat itu beliau bekerja sama dengan Gubernur Aberani Sulaiman pada tahun 1964, akhirnya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, terutama dari kalangan tokoh agama, pejabat sipil, sehingga akhirnya gagasan untuk membangun Masjid Sabil Al-Muhtadin ini bisa terrealisasi dengan baik. Pada tahun 1964 menjelang pecahnya pemberontakan Gerakan 30 September PKI, pembangunan Masjid Sabil Al-Muhtadin sempat terhenti. Dan setelahnya 10 tahun kemudian pada tahun 1974 barulah pembangunan masjid ini bisa dilaksanakan kembali. Pada tanggal 10 November 1974 bertepatan dengan Hari Pahlawan, itu dilakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Sabil Al-Muhtadin. Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin pertama kali dipergunakan pada 31 Oktober 1979, yakni tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah. Meskipun pada waktu itu masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan seperti menara, halaman sekeliling masjid, sarana jalan, dan sebagainya, Presiden RI Bapak Soeharto memberikan bantuan berupa sebuah kubah berwarna emas bersama Menteri Dalam Negeri saat itu Amir Mahmud yang digunakan untuk membangun menara Masjid Raya. Dalam perkembangannya hingga kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan tak hanya dikenal sebagai kota seribu sungai, tetapi juga dikenal sebagai kota seribu masjid ataupun langgar. Kota ini punya 202 masjid dan 813 langgar dan akan terus bertambah.